Nah, sebaliknya, seperti kapal yang tidak seimbang. Seperti kapal yang tidak seimbang, demikian juga kalau keluarga itu tidak seimbang. Itu keluarga itu akan mudah sekali mengalami masalah, mengalami konflik. Ya, kalau kapal itu tidak seimbang akan mudah sekali terbalik. Ya, kena ombak sedikit terbalik karena keseimbangannya itu kurang. Ya, atas bawahnya kurang. Nah, demikian juga kalau keluarga itu tidak seimbang, itu keluarga itu akan menjadi keluarga yang rentan terhadap konflik. Karena ada hal-hal yang tidak puas, ya, suami tidak puas karena kebutuhannya tidak terpenuhi, istri tidak puas karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Beberapa istri mengeluh, Pak, suami saya pandai bekerja, ya, misalnya kan suami saya pandai bekerja, tapi saya ini kan tidak hanya butuh uang, saya butuh duduk berdua, saya butuh family time, saya butuh waktu bersama, saya butuh difahami, saya butuh dimengerti. Jadi kadang-kadang kebutuhan orang itu tidak hanya masalah makanan, ya, tidak masalah uang, tapi difahami itu penting. Ya, bahkan difahami, dimengerti itu memberikan rasa tenang. Ya, misalkan istri saya Bu Indah itu memberikan lauk dan nasi dan ayam goreng, ini lauk, ini ayam goreng dengan semuanya perlengkapannya itu enak dan sebagainya, tapi dalam hati sebetulnya dia ini tidak memahami saya. Saya tahu bahwa dia tidak memahami saya tahu bahwa dia tidak mengerti dengan sikap saya tahu bahwa dia tidak mengerti dengan berpikiran saya, meskipun di depan saya ada ayam goreng. Tapi disajikan oleh orang yang tidak memahami dan tidak mau mengerti saya. Loh, itu masalah. Itu masalah. Di hati itu tetap ada ganjalan. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu tidak hanya bisa dihitung secara jasmani. Yang penting kan kamu kebutuhan apa? Kamu minta makan, aku kasih makan. Kamu minta pakaian, aku belikan. Kamu minta rumah, aku belikan rumah. Masalahnya bukan hanya itu. Ya, banyak keluarga-keluarga yang mengalami konflik hanya karena suami merasa tidak difahami, tidak didengarkan. Lalu maaf kata ya, ada teman yang lain, ada teman hobi, bahkan kadang-kadang ada wanita yang lain yang mau mendengarkan, yang mau menghargai suami, menghargai laki-laki, lalu tiba-tiba dia merasa nyaman di situ. Nah, itu kan ironis. Ya, jadi kita ingin supaya kita ini mengerti bahwa semua kebutuhan, ya, baik kebutuhan yang sifatnya jasmani, kebutuhan yang sifatnya hati, batin, ada uang, ada waktu, ya, ada makanan, ada perhatian, pemahaman dan sebagainya. Nah, itu semua perlu diberikan secara seimbang. Jadi ya Pak, saya mengerti dia, tapi nggak pernah ngasih makan, ya repot juga. Hati dimengerti, ya, batin dimengerti, tapi perut keroncongan, ya tidak bisa juga. Jadi karena itulah kami angkat tema bagaimana membangun keluarga dalam keseimbangan. Nah, ketidakseimbangan juga akan membuat, ya, keluarga yang tidak seimbang, artinya kebutuhannya itu tidak seimbang, dipenuhi dengan tidak seimbang, akan membuat anggota keluarga itu menjadi tidak puas. Tidak puas. Berapa banyak anak-anak yang akhirnya memilih pergaulan di luar. Beberapa anak yang akhirnya memilih melakukan pemberontakan karena dia tidak puas dengan orang tuanya, dia jengkel dengan orang tuanya, lalu memberontak, menunjukkan perlawanan kepada orang tuanya hanya karena orang tuanya tidak mengerti, tidak memahami gejolak remaja, seakan-akan dulu tidak pernah remaja. Iya, kadang-kadang kita begitu kan, ya, kayak kita lupa kalau kita ini pernah muda, lupa kalau kita ini pernah kecil, ya, pernah nakal gitu, Pak, ya. Iya, itu ketika anak kita remaja tidak boleh begitu, ini ayah saja tidak, loh, ayah sudah tua, sudah manula. Nah, ya ini kan, nah kadang-kadang ketika anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, tidak terpenuhi kebutuhan untuk duduk, kita duduk diam dan mendengarkan, menghargai pendapatnya, menghargai pikirannya, lalu setiap kali dia bicara kita bantah, tidak bisa begitu. Nah, antara kita yang umur 60 dengan anak kita yang umur 20 atau 25 atau bahkan 30, jaraknya kan 30 tahun. Ya, jaraknya kan 30 tahun. Dulu kita masih pakai telepon ontel. Sekarang semuanya sudah pakai smartphone. Nah, itu zaman sudah berbeda.
Zaman sudah berbeda. Nah, ada jarak pemikiran, ada jarak semuanya yang kita semua harus paham, kita semua harus mengerti. Nah, kalau keluarga itu tidak seimbang, kebutuhan-kebutuhannya antara setiap anggota keluarga dengan berbagai macam jenis, mulai dari kebutuhan yang sifatnya barang, waktu, uang, pengertian, pemahaman, dukungan, lalu kebutuhan hati, waktu dan sebagainya, itu kalau tidak terpenuhi akan berbuah ketidakpuasan dalam kehidupan anggota keluarga kita.